Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kiram, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, khususnya para jamaah Majlis Taklim Al-Kausar Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur pada Allah di penghujung bulan puasa ini kita benar-benar mendapatkan suatu pengalaman, ya, penggembelengan ibadah, penggembelengan jiwa, agar senantiasa kita benar-benar jadi muslim yang utuh. 1 bulan penuh kita digembeleng melalui pembelajaran puasa. Puasa segalanya. Puasa menahan, artinya menahan untuk tidak makan dan minum secara fisik, dan yang penting menahan hawa nafsu. Karena itu adalah perjuangan yang paling berat, menahan hawa nafsu. Dan nafsu itu semuanya akan membawa kepada kejelekan. Inna nafsu lamaratun bisu. Nafsu pasti itu membawa pada hal yang luar biasa kejelekannya. Ya, kita ditempa, dilatih, dimadrasahkan selama 1 bulan untuk jadikan orang-orang yang muttaqin. Tentu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, banyak hal pengalaman, pembelajaran jiwa yang harus kita lakukan dan kita kuatkan, ya, selama bulan puasa, khususnya nanti setelah pasca bulan puasa itu 11 bulan ke depan. Seseorang akan berhasil penggembelengan jiwa. Seorang akan berhasil dalam misalkan ibadah puasa bila mana nanti 11 bulan ke depan itu nampak nilai-nilai ketakwaan, nampak nilai kebaikan pada jiwa setiap insan, dan nampak peningkatan ibadah, terutama setelah bulan Syawal artinya meningkat ibadah kita. Mari kita telah kira-kira analisanya apa yang harus kita lakukan selama 11 bulan ke depan untuk peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira yang pertama, ya, kami telah menganalisa setelah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, maka kita diharapkan hati kita menjadi lebih peka terhadap dosa. Kenapa tidak? Selama bulan puasa kita dilarang keras untuk mendekati perbuatan-perbuatan maksiat. Kita dilarang keras untuk menghindari suatu perbuatan yang menuju pada dosa. Kenapa? Selain ibadah puasanya hilang, ya, amal atau pahala puasanya juga sirna. Tentu ini mengarah pada batalnya puasa yang kita lakukan. Kita dilatih untuk menahan diri, menahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan puasa. Pasti kita batal puasanya, otomatis pahalanya hilang. Nah, 11 bulan ke depan, ayo kita bisa enggak kita melakukan perbuatan ibadah sebagaimana bulan puasa yang kita lakukan, sehingga jiwa kita, iman kita tambah mantap ke depan. Kita peka untuk tidak melakukan hal perbuatan-perbuatan dosa. Contoh berghibah, contoh mencuri, contoh berbohong, contoh lagi, ya, kita, ya, menganiaya atau menzalimi siapapun. Ya, selain batal puasanya, pahalanya hilang, 0. Ya. Terus kira-kira apa lagi hikmah yang kita dapatkan untuk penguatan ibadah 11 bulan ke depan? Akan muncul rasa tidak nyaman ketika meninggalkan ibadah. Kita dilatih untuk tarawih bersama tepat waktu. Kita dilatih untuk sholat berjamaah bersama tepat waktu. Kita dilatih tiap malam untuk tadarus, mentadabburi Al-Quran. Baik itu dibaca melalui bacaan yang bagus, karena setiap huruf pahalanya ada 10. Kalau 1 juz itu berapa? Belum masih mentadabburi, ya, menganalisa maknanya, kemudian memahami artinya, kemudian menguatkan keimanannya di sana. Ini lebih besar pahalanya daripada sekedar membaca saja. Membaca saja pahalanya besar, apalagi mentadabburi, kemudian kita mencoba melaksanakan nilai-nilai Al-Quran yang ada di sana.
Ya. Terus ini yang kita coba terus selama 11 ke depan, untuk selalu kita cinta Al-Quran, sehingga kita baca Al-Quran tidak hanya di bulan puasa, melainkan pasca bulan puasa kita melatih diri untuk terus membuka Al-Quran, membacanya, baik itu di rumah, baik itu di jalan, baik itu di kantor, bahkan juga lebih-lebih di masjid, di tempat ibadah. Kenapa kita terbiasa sudah selama bulan puasa? Nah, kebiasaan baik ini harus kita lanjutkan selama bulan setelah bulan puasa, 11 bulan ke depan. Insya Allah nilai-nilai takwa yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul pada pribadi seseorang. Habis bulan puasa ternyata ibadahnya loyo. Kenapa Kang? Kenapa yuk? Kok males lagi untuk berjamaah? Mari puasa wis sak bulan penuh aku cuma ngaji saiki leren. Capek si ngelakoni kelakuan sing lain nganggo golek dunya. Lah, itu cari dunia pun bukan menghambat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang selama bulan puasa kita biasakan untuk kebaikan. Nah, ini suatu jawaban yang kurang pas, sebagaimana tujuan dari ibadah puasa itu yaitu la'allakum tattaqun, untuk takwa kepada Allah, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini suatu derajat yang tinggi, karena ketakwaan seorang akan menentukan kebaikan dalam keluarga, kebaikan pribadi seorang. Nilainya adalah takwa. Bukankah kita akan mulia karena takwa? Ya, Al-Hujurat ayat 13. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, orang yang baik, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya, di antara kalian, bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, bukan karena derajat, bukan karena pangkat, atau bukan karena pengaruh-pengaruh sosial. Semuanya ada nilai pribadi khusus, yaitu nilai ketakwaan yang kita sajikan kepada Allah dengan peningkatan kualitas ibadah, peningkatan amal ibadah soleh. Ini paling penting. Kira-kira apa lagi yang bisa kuatkan itu sebagai depan? Akan tumbuhnya kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi. Selama bulan puasa kita takut pada Allah, bukan takut pada siapa. Contoh, kita puasa bukan untuk siapa-siapa, karena lillahi ta'ala. Puasa kita akan disadarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis qudsi, ya, Allah berfirman, Rasulullah mengatakan bahwasanya sungguh puasa itu adalah untukku dan aku pula yang akan membalasnya. Ya. As-saumuli wa ana azibi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya yang sama Rasulullah. As-saumuli, so puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana azibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena saking rahasianya, saking sirnya puasa itu, Allah tahu seberapa besar pahala yang diberikan kepada orang yang benar-benar melaksanakan puasa itu sendiri. Karena kita tidak tahu, kita ngomong puasa kepada teman kita, pada anak kita, pada saudara kita, ya, tapi kita sendiri tidak puasa. Yang tahu siapa? Allah dan kita sendiri. Karena ibadah yang paling siri, yaitu samar, sehingga Allah akan memberikan satu balasan-balasan khusus bagi orang yang benar-benar puasa lillahi ta'ala. Kalau karena enggak lillahi ta'ala, maka kita tidak akan pernah mengatakan ya, ana saumi, saya berpuasa. Ya, kita enggak tahu, orang lain tidak tahu kalau kita tidak puasa, tapi kita mengatakan puasa. Yang tahu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia sekali. Kalau kita yakin puasa itu benar-benar adalah perintah Allah, dan kita yakin akan takut pada Allah bila kita mengadakan puasa, maka ketaatan itu akan dapat balasan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun kehidupan kita akan mulia di sisi Allah. Allah akan berikan bimbingan, pertolongan pada siapa yang hambanya benar-benar takut kepada Allah, sehingga akan tumbuh kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Nah, ini nilai-nilai takwa, iman, ya, ketakwaan dan ihsan. Apa ihsan itu? Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu menghadap Allah, kita melihat Allah.
Korban Allah tidak melihat, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita, sehingga kita merasa diawasi terus. Nah ini pribadi-pribadi yang akan dibentuk ke depan selama 9 bulan. Insya Allah kita akan takut terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allah itu sayang pada kita. Kita diharapkan semuanya masuk surga, karena surga diperuntukkan bagi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Sehingga diberi kesempatan selama setahun ada nilai-nilai puasa, diberi kesadaran untuk paham, aku loh dekat sama kamu, aku loh selalu memberikan kasih sayang Rahman Rahim pada kamu, aku loh yang mengatur semuanya, dan aku pingin, kata Allah, semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga semuanya. Karena seperti yang kamu tahu ilmunya, ya, sebenarnya dulu Adam adalah bapakmu yang ada di surga sama Hawa. Hanya dosa satu kecil saja saya turunkan ke bumi, sehingga dia itu ya merasa sadar dan merasa berdosa. Kemudian dia istighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa taubatnya Nabi Adam. Jadi kita diharapkan semuanya masuk surga. Allah sayang pada kita dengan sifat Allah yang Rahman, Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang, sehingga kita diberi momen, yaitu nilai, yaitu bulan puasa Ramadan. Sehingga di selama bulan puasa rahmat Allah turun, barokah Allah turun, agar manusia kembali pada jalan yang benar. Digembleng jiwanya untuk takut kepada Allah, peningkatan ibadah kepada Allah, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan amal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan sebagai penggembelengan jiwa dan pembiasaan menuju takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan 11 bulan ke depan itu terus terlaksana dengan baik, bahkan akan ada peningkatan. Nah, ini namanya akan jadi satu good habit atau habit formation, yaitu terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan digemblengnya hati kita, jiwa kita selama bulan Ramadan. Sangat mulia sekali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan komunikasi kita kepada Allah, dan kebaikan silaturahim kita kepada sama manusia, dan kebaikan kita kepada sesama, dan semuanya terbentuk oleh satu pendidikan yang namanya pendidikan di bulan Ramadan. Sisi lain, dengan kebiasaan yang bagus kita akan mendapatkan satu, sholat tepat waktu, bahkan dilakukan secara berjamaah. Tidak ada di masjid itu sebanyak saf atau hadirin yang hadir jamaah itu selain bulan puasa. Sebelum puasa itu luar biasa, tarawihnya penuh masjid semuanya. Sholat isya-nya juga banyak, maghribnya juga, subuhnya juga banyak. Namun ya, di beberapa tempat masih kita lihat, ya pasca bulan Ramadan, ya jemaahnya kembali normal pula. Kemana? Kembali sebelum bulan Ramadan tiba. Nah ini maksud saya, mari perhatian sekalian, kaum muslimin muslimat, ya jemaah taklim Masjid Baitur Rahman, jemaah taklim Al Kausar, mari, saya yakin yang ada di sini ya adalah semua jemaah masjid ya yang selalu senantiasa istiqamah berjamaah. Mari kita tetap tingkatkan. Terus kalau memang tidak ada uzur, kita ajak terus berjamaah bersama-sama. Jadi dengan berjamaah, maka ketika adzan dikumandangkan, itu tentunya ada ya as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu, salat pada waktunya. Ini kebiasaan ini akan terus kita biasakan setelah bulan Ramadan. Insya Allah akan terbentuk pribadi-pribadi yang menghargai waktu, pribadi-pribadi yang taat ketika Allah panggil melalui adzan, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita mencari keberuntungan. Perdagangan yang paling untung adalah di saat kita mencari keuntungan dalam salat berjamaah. Wahai laki-laki, sangat diwajibkan bagi kalian untuk berjamaah. Jangan di rumah.
Ya, karena sangat dianjurkan sekali. Bahkan Rasulullah sampai memberikan wanti-wanti bakar rumahnya itu kalau memang tidak mau ke masjid di zaman Rasulullah itu. Saking pentingnya salat berjamaah itu bagi laki-laki. Ya perempuan biarkan di rumah karena sudah ada faedahnya sendiri. Ada keutamaan sendiri bagi perempuan. Tetapi kalau perempuan mau berjamaah tidak juga dilarang, bahkan juga faedahnya besar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Selama bulan Ramadan kita terbiasa melakukan tadarus, membaca Al-Quran, baik di musola, di masjid, bahkan di rumah pun kita sudah meniat Bismillah, saya ingin menghatamkan 30 juz selama bulan puasa. Dan itu banyak yang terlaksana. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini tentu kita biasakan terus. Ya, jangan sampai setiap hari tidak membaca Al-Quran, walaupun cuma satu ayat. Ya, saya berwasiat jangan sampai tiap hari kita terlewatkan untuk tidak membaca Al-Quran, karena itu adalah dawuhnya Gusti Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Kita bacakan, kita biasakan baca di rumah, insya Allah keberkahan akan datang pada diri kita dan juga di keluarga kita. Kalau di masjid, masalah tentu jelas targetnya 30 juz itu bahkan 3 hari atau 4 hari tuntas, bahkan 5 hari tuntas. Sudah target 6 kali atau 5 kali hatam selama satu bulan, karena kita kesepakatan bersama jamaah atau pencinta Al-Quran tadarus. Itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini selalu kita laksanakan di rumah. Selalu kita laksanakan setelah pasca bulan Ramadan. Ya, tentu keberkahan dalam rumah, bila rumah dibacakan Al-Quran, Masya Allah, maka tidak akan seperti kuburan. Kata Rasulullah, janganlah rumahmu jadikan seperti kuburan, sepi tanpa ada lantunan Al-Quran. Kayak kuburan gimana? Sepi, nggak ada apa-apa, bahkan bisa datang itu demit-demit itu, ya, penghuni-penghuni di luar kita itu bahkan datang kalau rumahnya nggak pernah dibacakan Al-Quran. Minimal seringkali dibaca sholat sunnah, karena di sholat pun juga ada bacaan Al-Quran. Ya, saya yakin ya para hadirin sekalian sudah ahli jamaah, bahkan ahlul Quran, bahkan senang setelah tarawih tadarus bersama-sama. Tentu setelah ini ayo biasakan membaca Al-Quran setiap hari, entah di rumah, entah di jalan, sempatnya kita, walaupun cuma 2-3 ayat apa yang kita hafal. Ya, karena Al-Quran besok datang membawa pertolongan, membawa syafaat atau memberikan syafaat pada kita di yaumil kiamah. Al-Quran itu mumpung masih diberi kesempatan sehat, kesempatan umur, kesempatan kemampuan untuk melakukan itu, jangan disia-siakan, jangan ditunda. Nunggu nanti kalau ada umur sekian, nunggu nanti kalau ada pensiun, jangan ditunda. Karena menunda-nunda waktu sama saja dengan bunuh diri, karena kita tidak tahu kapan kita berakhir hidup kita di sisi Allah, kapan kita menghadap ke Allah, kita ada. Itu rahasia. Makanya rahasia hidup, rahasia kematian, rahasia kebaikan-kebaikan termasuk di Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu. Sehingga kita siap-siap untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda. Merasa sehat, merasa muda, jangan. Ya, segera laksanakan dan manfaatkan waktu itu untuk ya menguatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin. Kemudian di bulan Ramadan kita diminta untuk menjaga lisan dari ghibah dan ucapan sia-sia. Ngerasani orang, menggunjing, memfitnah, kemudian merugikan orang, mendolimkan yang ucapan kita. Karena selamatnya manusia itu bergantung kepada lisannya. Selamatul insan fi lisani. Selamatnya manusia itu ada di lisan. Hati-hati. Maka Allah melatih selama bulan puasa, jaga lisanmu, jaga hatimu, jaga perbuatanmu untuk tidak menyakiti orang lain. Ya, ini penting. Karena Islam menjaga keharmonisan, kebaikan antar hubungan sesama manusia. Kita latih selama bulan Ramadan untuk tidak lagi berghibah,
ya, untuk tidak lagi mendolimi dengan ucapan kita, untuk tidak lagi mengumbar omongan-omongan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan memfitnah sekalian. Luar biasa di akhir tahun, di akhir zaman ini, masya Allah, fitnah sana fitnah sini, menjatuhkan martabat seseorang dengan ucapan kita, bahkan sengaja dibuat di framing untuk menjatuhkan martabat orang lain. Ini yang paling bahaya. Semuanya mari bertobat dengan puasa. Puasa kita dilarang. Bila itu kita lakukan, maka pahala puasa 0, 0, enggak dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat 12, jelas sekali melarang kita umat manusia untuk tidak menyakiti orang lain, untuk menggunjing, memfitnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah olehmu banyak-banyak, yaitu berprasangka buruk. Ya, tanibu katsiran minadh-dhanni. Ya, jauhilah olehmu dari prasangka-prasangka buruk. Ya. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya prasangka itu, ya, itu satu dosa. La tajassasu wala yaghtab. Ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dam. Ya. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula ada antara kamu penggunjing sebagian yang lain. Mencari kesalahan orang lain dengan kata-kata yang kotor supaya jatuh martabatnya, menggunjing, memfitnah, berbohong dengan mengatakan orang si A, B, C, D jelek, dengan rangka untuk menguatkan diri kita itu baik, orang lain dijatuhkan. Itu namanya fitnah. Kalau benar memang begitu, itu namanya ghibah. Dua-duanya pun juga tidak boleh kita lakukan selama bulan puasa. Bila itu kita lakukan, maka pahala puasa kita 0. Kam min sha'imin min siyamihi laisa lahu min jiwal atus. Sudah banyak orang yang berpuasa bulan Ramadan hanya dapatkan lapar dan dahaga, enggak dapat pahala apa-apa. Nah, ini kita dilatih untuk tidak melakukan hal itu. Sungguh luar biasa nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang diberikan oleh Islam dan kegiatan ibadah ini. Allah sayang pada kita untuk tidak melakukan itu, dan Allah menyuruh untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Ya. Jadi kita dalam menggunjing sebagian yang lain. Ya. Ayyubu ahadukum ayyakula lahma akhi maitatan. Tentu fakaritumu. Ya. Apakah kamu mau suka memakan daging saudara sendiri? Fakaritumu tentu. Ya. Tentu tidak. Dan jijik untuk memakan daging saudaranya sendiri. Ya. Kita diperumpamakan kalau kita menggunjing, menghaibah, kita disindir sama Allah. Apakah kamu mau memakan daging, ya, saudara sendiri yang sudah jadi mayit itu? Ya, tentu jijik kan? Ini tentu kamu merasa jijik. Taqullah innallaha tawwabur rahim. Maka takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena Allah akan membalas pada kita. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah itu Maha, ya, penerima taubat dan Maha penyayang. Masya Allah. Kata-kata penyayang, siapa yang tidak ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Semuanya ingin. Karena dengan kasih sayang Allah yang akan turun pada kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tentu kita besok di hari kiamat akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang selamat dunia akhirat, dan dimasukkan Allah menjadi hamba yang ahlul jannah, yaitu masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, ya, hikmah dari penggembelengan selama bulan puasa, selama bulan, yang kita akan mendapatkan satu pribadi yang selalu istiqomah. Istiqomah dalam arti kita rutinitas, ya, terjadwal, rutin dan acak. Ya, tidak nunggu musiman, tetapi setiap saatnya kita selalu ingat pada Allah, selalu ibadah kepada Allah,
waktu enggak tersia-sia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbiasa dengan salat sunnah itu kita acik istiqomah. Di bulan Ramadan kita sunnah tarawih, kita salat sunnah tahajud, sunnah tasbih, sunnah hajat, bahkan sunnah yang lain. Yang paling penting adalah sunnah rawatib. Kita terbiasa melaksanakan itu. Maka di luar bulan Ramadan biasakan sunnah tersebut untuk dilakukan dengan istiqomah. Artinya yang kita lakukan itu ibadahnya ringan karena sudah terbiasa di bulan Ramadan. Ya, istiqomah dengan sedekah. Setiap saat kita sedekah pada siapapun, kita ketemu di jalan orang yang perlu kita sedekah karena apa yang kita punya. Jangan banyak-banyak, yang penting istiqomah. Ya, yang penting ikhlas. Mau 2.000 kek, mau 3.000, 5.000 kek, silakan. Kalau ketemu orang yang minta jangan ditolak. Apalagi yang punya mobil kendaraan, ada penyeberangan, kalau memang ada berikan. Itu adalah istiqomah bersedekah. Insya Allah didoakan oleh orang-orang seperti itu. Luar biasa doanya. Ketika mampu memberikan sebagian harta kita walaupun sedikit, maka doanya akan dimakbul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah ini akan memayungi kita besok di hari kiamat, di saat di yaumul hisab, di alam ba'ats, yaumul ba'ats. Itu menjadi pendingin kita kelak di yaumul kiamat. Jika orang-orang lain yang tidak pernah sedekah, kurang ibadahnya, mereka kepanasan karena matahari dekat sudah dengan kita. Ya, maka orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu yang jadi masalah. Sehingga dengan sedekah datang memayungi kita. Itu pentingnya sedekah. Yang berikutnya istiqomah dengan zikir. Itu menjadi satu pribadi orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa itu tolong dibaca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu satu doa yang membuat pribadi seseorang akan selalu diingatkan dan diperintah dikuatkan Allah selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 11 bulan ke depan ya adalah ujiannya sesungguhnya. Ujian yang paling real adalah di bulan Ramadan. Tapi ujian yang paling menentukan keberhasilan seseorang ya adalah setelah selesai bulan Ramadan. Maka kebiasaan bulan Ramadan akan dilanjutkan istiqomahkan setelah bulan Ramadan, yaitu 11 bulan ke depan. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu istiqomah, tidak mampu meningkatkan kualitas ibadah. Semua minta pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah datang? Bila hati kita selalu hadir di hadapan Allah, berzikir kepada Allah dan ingat kepada Allah dengan cara salat. Salat wajib maupun salat sunat. Dengan cara sedekah, dengan cara ya menzikirkan hati kita dengan Asmaul Husna, dengan Al-Qur'an. Insyaallah kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita akan menjadi orang yang punya kesadaran waktu dan kesadaran kehidupan. Ya, penggelimbangan jiwa juga menanamkan kesadaran bahwa waktu sangat berharga. Allah bersumpah, wal asr, demi waktu, innal insana lafi husr. Ya, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan mengerjakan amal ibadah soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi, dan orang-orang yang selalu menasihati akan kebaikan dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Ini penting. Demi waktu. Waktu ini ibarat bongkahan es. Bila ini kita biarkan maka akan mencair dan tidak akan kembali lagi membeku. Maka waktu ini ada seperti itu. Ketika lewat maka tidak akan kembali lagi waktu itu. Sehingga otomatis umur kita berkurang, kesempatan kita berkurang. Waktu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan untuk ya mencari bekal yang baik untuk akhirat kita kelak. Jangan dibuang-buang waktunya. Umur kita tidak tahu.
Allah yang tahu, dan itu rahasia. Rasulullah bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah la umuruhu wa husna amaluhu, orang yang dipanjangkan umurnya dan kelakuannya baik, ibadahnya meningkat, zikirnya ini meningkat, istiqomah. Ini adalah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang baik di sisi Allah. Ya, man tola umuruhu wa husna amaluhu, yaitu orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan orang-orang yang jelek, yang enggak beruntung, yang merugi adalah man tola umuruhu wa sa'a amaluhu, orang yang dipanjangkan umurnya tapi kelakuannya semakin tidak karuan. Tidak ingat kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, amalnya jelek, bahkan tidak pernah baik sama orang lain. Perintah Allah dilalaikan, perintah Allah diabaikan. Ini adalah orang yang paling merugi dan orang yang paling jelek. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Orang yang beriman, orang yang dapat penuntun atau petunjuk dari Allah SWT, yaitu selalu menghindari aktivitas yang sia-sia. Maka dia berusaha untuk beraktivitas yang baik, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kebaikan dan unsur-unsur ibadah. Tentu ada nilai pahala. Jangan biarkan waktu habis untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bergurau kepanjangan, bermain yang gak ada manfaatnya, morak-marik, bergadang tidak ada manfaat bagi kehidupan. Hindari itu. Ya, umur kita habis dengan cara itu, tidur berlebihan, sekedar istirahat saja. Karena kita berusaha dari tidur itu kita kuatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus orang ini yang beruntung, dia punya kesadaran waktu dalam kehidupan, yaitu lebih fokus pada tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Hanya satu, ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah. Karena kita ini sudah desain sebagai makhluk yang taat, makhluk yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, maka selanjutnya kita diperintah untuk ibadah. Karena kita punya otak, kita punya akal, kita punya jiwa, dan jiwa itu diisi oleh keimanan karena keyakinan. Sehingga kita harus mentaati perintah Allah dan menyembah Allah dengan sujud setiap saat dengan cara salat. Itulah yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang yang berpuasa itu akan mendapat ketahanan menghadapi ujian hidup. Ini ujian. Ya, selama bulan puasa kita diminta untuk tangguh dalam menghadapi kehidupan. Orang yang jiwanya telah ditempa, maka dia akan lebih kuat menghadapi semua permasalahan dan cobaan-cobaan. Tidak akan putus asa, gampang mengatasi masalah, dan selalu berharap solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih tawakal, ikhtiar kita masing-masing, sisanya kita pasrah pada Allah. Allah yang menentukan semuanya. Ya, karena keimanan makin meningkat. Berikutnya adalah mampu melihat hikmah di balik musibah. Jangan menggerutu, jangan menyesali bila ada suatu masalah, bila ada musibah. Karena Allah tahu pasti Allah memberikan hikmah atau kebaikan setelah musibah itu kita lewati. Ya, jadi selama 11 bulan ke depan ini menjadi bekal penting dalam menghadapi dinamika kehidupan. Hidup itu dinamis, gerak terus. Maka kita harus mampu mengatasi itu dan memanage dengan baik. Berikutnya, apa yang kita dapatkan dari hikmah mengembalikan jiwa selama sebulan, yaitu terjaganya keikhlasan jiwa. Kita digembleng agar jiwa kita ikhlas. Beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beramal ibadah soleh, berinfak, berbuat baik, ngomong kepada orang lain dengan lemah lembut, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena yakin itu perintah dan saatnya itu Allah ada di mana-mana di hati kita. Di mana-mana kita tahu Allah, dan di mana-mana kita dilindungi Allah, di mana-mana kita melihat Allah. Dan bila kita tidak mau melihatnya, maka Allah yang melihat kita. Itu namanya menuju pada pribadi yang ihsan, pribadi yang ikhlas, pribadi yang punya iman, dan pribadi yang mampu menguatkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Amal, ilmu, iman
melahirkan ihsan dan implementasi ketakwaan yang bagus, ketakwaan amal ibadah yang bisa dilaksanakan oleh pribadi setiap muslim untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita dapatkan? Kita beramal tanpa ingin dipuji, ya kan? Puasa contohnya. Ini puasa karena Allah atau puasa karena manusia? Karena Allah. Dan Allah sendiri yang membalasnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya Rasulullah berkata, ya, as-samuli, berpuasalah untukku, atau berpuasa itu untukku. Ya. Puasa itu untukku, kata Allah. As-samuli, puasa itu untukku. Ya, wa na'azibi, dan aku sendiri, kata Allah, yang membalasnya. Enggak ada yang tahu. Kenapa? Karena puasa itu disandarkan langsung kepada Allah. Karena puasa itu adalah perbuatan yang samar. Tidak ada yang tahu kita berpuasa. Yang tahu hanya pribadi yang bersangkutan dan Allah sendiri yang tahu. Orang lain tidak tahu kita puasa. Karena itu siri, ya, rahasia. Sehingga Allah yang membalasnya. Dengan demikian, maka kita beribadah 9 bulan ke depan, kita tidak ingin dipuji oleh orang lain. Kita tidak ingin riya, ya, karena ibadah ini semata-mata untuk Allah, mentaati perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita taat melaksanakan ibadah puasa karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya jadi orang-orang yang bertakwa, punya pribadi yang ihsan, pribadi yang bertawakal, pribadi yang hanya semata-mata menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa lagi kira-kira yang kita dapatkan setelah penggembelengan selama 1 bulan? Itu akan munculnya pribadi-pribadi yang punya semangat, ya, memperbaiki diri, introspeksi diri. Munculnya semangat perbaikan diri, yaitu continuous improvement. Kalau bahasa sononya. Setelah merasakan manisnya iman kita tanamkan, kuatkan selama bulan puasa, seseorang akan terdorong untuk terus memperbaiki diri. Kenapa? Memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah di perintah Allah. Jangan datar-datar terus meningkat. Bulan Syawal artinya peningkatan terus. Ya. Sehingga dalam kelanjutannya, progresnya dan prosesnya ada perbaikan ibadah yang bagus, ya. Ya, memperbaiki kekurangan diri selama ini. Di tahun lalu saya ibadahnya 5 waktu itu kadang-kadang tidak konsisten, ya. Kata orang Maduranya, lakcolah, kadang sholat kadang enggak. Kena kesibukan sedikit, akhirnya lupa sholat, ya, gitu. Oh, tahun kemarin saya kalau sholat kadang-kadang diundur-undur, akhirnya enggak jadi sholat. Bahkan 1 waktu bisa jadi 2 waktu sholat. Kenapa? Diniati, karena enggak tahu ilmunya, enggak boleh, ya, menyatukan 2 waktu sholat untuk 1 waktu enggak boleh, kecuali orang-orang yang mereka safar, ya, musafir, untuk perjalanan yang 84 km. Kalau itu tidak boleh. Mengkodok aja tidak boleh, kecuali terpaksa. Ini kita perbaiki ke depan, tidak ada kodok dan tidak ada menunda sholat, tidak ada telat waktu sholat, berjamaah lillahi ta'ala. Ingat, ibadah kita siapa tahu besok menghadap Allah. Kita niati sekarang dengan khusyuk dan sungguh tumanina, ya, dan istiqomah, maksudnya dengan istiqomah untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan kualitas ibadah. Jangan menurun. Kalau menurun ibadahnya setelah 11 bulan ke depan, maka namanya penggembelengan 1 bulan itu sia-sia. Ya. Puasa 1 bulan itu sia-sia. Enggak ada pelatihan yang melekat dalam diri dan pribadi seseorang. Ya, ini perlu kita latih. Ya, kemudian harapan menjadi pribadi bertakwa sepanjang tahun, itu yang diharapkan. 11 bulan terus istiqomah, ya, maka pribadinya terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sepanjang tahun. Ketemu lagi di bulan Ramadan, tambah meningkat lagi.
apakah enggak surga yang kita dapatkan? Insya Allah ya. Jadi pengembangan jiwa itu melahirkan pribadi yang bertakwa. Makanya tujuan puasa begitu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian jadi orang yang bertakwa ya. Jadi takwa menjadi standar hidup. Ya. Standar hidup kita takwa. Ya. Orang-orang pejabat, orang-orang penyelenggara pemerintah, pedagang, siapapun, bila mana takwa melekat dalam diri kita, tidak ada korupsi, tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada perbuatan-perbuatan maksiat menyimpang dari ketetapan undang-undang yang Allah berikan dalam Al-Quran atau undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita lurus bekerja lillahi ta'ala karena mengurusi umat banyak. Kalau masih ada orang setelah bulan puasa melakukan penghinaan, ghibah, korupsi, terus menyalahgunakan wewenang, itu namanya keluar dari bingkai keimanan yang dilatih selama 1 bulan di bulan puasa. Artinya dia itu tidak beriman. Orang beriman tidak mau melakukan itu. Ya, berbohong pada rakyat, berbohong kepada sesama, mengelabuhi ya suatu aturan untuk menjadi kepentingan dia sendiri. Ini namanya bohongnya dia berpuasa selama 1 bulan, nggak dapat apa-apa. Namanya kalau dari bingkai pribadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, keluar dari itu, dan Allah nggak suka itu. Apa balasannya? Neraka. Ayo kita kuatkan iman kita dengan bekerja ikhlas karena Allah, bekerja dengan benar, bekerja dengan cerdas, bekerja untuk ya kemaslahatan umat. Ya. Dan keberkahannya akan turun. Jadi standar takwa menjadi satu sandaran kehidupan kita dalam kehidupan bekerja kelak. Setiap keputusan dipertimbangkan dengan nilai agama. Ini boleh enggak? Ini dianjurkan enggak? Oh ini enggak boleh ini. Iya. Karena aturan pemerintah itu standar sudah dengan selaras dengan aturan agama, enggak mungkin keluar dari agama. Semuanya bernilai baik. Ya. Kemudian hidup menjadi lebih tenang dan penuh berkah. Ketenangan itu yang akan melahirkan kebaikan, keberkahan setelah kita mendapatkan keimanan dan ketakwaan yang kita latih selama bulan Ramadan. Jadi, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, penggemblengan jiwa, akhlak dan ibadah bukanlah tujuan akhir, itu proses. Ya. Melainkan titik awal yang berjalan terus. Ada proses, terus ada progres, ya. Progresnya sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan itu ada kebaikan terus, meningkat terus. Itu sebagai ladang pembuktian. Apakah nilai-nilai yang telah kita tanamkan tumbuh subur atau justru layu karena kelalaian kita selama 11 bulan ke depan. Inilah ya refleksi dari bulan Ramadan. Orang berhasil adalah mereka yang mampu menjaga ruh ibadah. Ya. Orang yang berhasil dalam penggemblengan puasa 1 bulan, dalam ibadah 1 bulan puasa, ada orang yang mampu menjaga ruh ibadah. Tetap hidup di luar masa latihan. Di luar latihan, di luar Ramadan maksudnya itu, maka tetap dia hidup sebagai bulan Ramadan. Karena sejatinya yang Allah nilai bukan hanya intensitas sesaat, bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi konsistensi sepanjang hayat. Saya ulangi lagi. Karena sejatinya yang Allah nilai, yang Allah berikan pahala, Allah berikan kebaikan, Allah cintai, bukan hanya intensitas ibadah yang sesaat, ya, tetapi konsistensi sepanjang hayat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Semoga pencinta channel Rahmatan lil Alamin terus konsisten ngaji, mendengarkan video ini agar menambah kekuatan keimanan kita, agar menjadi introspeksi diri kita ke depan, agar ibadah kita terus ada peningkatan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.